He dropped the gun. Halo sobat rebahan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Al di channel Sekilas Sinema. Di video kali ini gua akan membawakan sebuah film yang dapat membuat titik kalian sedikit berdiri dan berandai-andai. Coba gua yang ada di sana. Film ini berjudul Blue Lagoon Awakening tahun 2012, menceritakan tentang sepasang siswa-siswi SMA yang terdampar di sebuah pulau tidak berpenghuni. Tanpa banyak spoiler di awal video, keluarkanlah tangan kiri kalian dari celana dalam, siapkan tisu, selamat menonton. Gua Al, let's to movie. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Emma. Emma sendiri merupakan seorang siswi teladan di sekolahnya, berprestasi, tidak suka memanjat tembok ketika telat, apalagi membuat konten berjoget sambil memamerkan bodinya yang WOW. Yang pokoknya mah Emma tidak seperti kebanyakan anak sekolahan zaman sekarang. Bye, Mom. Bye, sweetie. I love you. Not really. Whoa. Sorry, prom queen. Di sisi lain kita juga akan diperkenalkan dengan seorang siswa bernama Dean yang memiliki perilaku berseberangan dengan Emma. Nakal, bangor, pemalas, gondrong tapi nggak nyopet. Namun yang membuat Dean berbeda dari anak nakal konvensional pada umumnya adalah Dean merupakan seorang introvert atau tidak suka bergaul. You know I can hear you, right? Oh my god, I totally have to get a new bathing suit. Pada suatu hari sekolah mereka mengadakan study tour ke sebuah daerah di dekat pesisir. Sesampainya di tempat yang dimaksud, siswa-siswi yang berada di sana sangat amat menikmati hal tersebut, terkecuali Dean yang lebih memilih untuk menyendiri dengan gaya sok misteriusnya. Pada suatu malam, para siswa dan siswi pun mengadakan sebuah party tidak resmi di sebuah kapal. Emma pun mengikuti party tersebut karena ajakan dari teman-temannya. Dan si misterius Dian pun juga berada di sana. Di tengah-tengah party yang penuh dengan dosa tersebut, tanpa diduga sebuah kapal polisi pun datang ke sana. Karena hal tersebut, beberapa murid Badung yang membawa barang-barang haram pun terlihat panik. Dan di momen ini, Emma tak sengaja terdorong hingga jatuh ke laut. Dean yang melihat Emma jatuh ke laut pun berinisiatif untuk menolongnya. Setelah itu, Dean dan Emma pun naik ke perahu karet yang tersambung dengan kapal yang digunakan untuk party. Karena takut akan terjadi apa-apa, Dean pun memutus tali penyangkut dan berencana untuk menghindari polisi sementara waktu. Akan tetapi, dua kapal tersebut justru makin menjauh dari mereka. Dan juga kapal karet yang mereka gunakan saat ini tidak memiliki mesin. Ditambah hujan lebat tiba-tiba turun yang membuat mereka harus terombang-ambing di laut lepas. Emma! Climb up! Are you crazy? Far away. We'll just hang back and follow. Motor? What now, genius? Keesokan harinya karena kejadian itu, rombongan study tour pun harus dipulangkan sebelum jadwalnya. Namun sebelum itu, para rekan Emma memberitahu sang guru bahwa Emma belum kembali dari semalam. Ketika sedang melakukan absen dan memastikan jumlah murid, mereka juga menyadari bahwa Dean juga ikut menghilang. Emma's not here. Alright, well, where did you see her last? Dean McMullen. Anyone seen Dean? Kembali ke Emma dan Dean yang berhasil selamat dari badai semalam. Tanpa disadari mereka kini sudah berada di laut lepas, tanpa perbekalan yang cukup, tanpa internet. Mereka hanya bisa pasrah dan berharap akan ada pertolongan yang datang. Tak lama setelah itu mereka pun melihat sebuah pulau, dan tanpa banyak berpikir mereka segera mendekati pulau tersebut. There. Where?
Sesampainya di pulau tersebut, mereka pun berharap bisa mendapatkan pertolongan. Sebelum masuk lebih dalam, Dean sempat mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan, dan kemudian mereka mulai mencari seseorang di sana. Di sisi lain, orang tua Emma dan Dean pun sudah diberitahu mengenai kasus hilangnya anak mereka, dan dari sini terlihat mereka menyalahkan pihak sekolah atas kelalaian yang terjadi. Tidak hanya itu, mereka juga memutuskan untuk pergi ke daerah yang menjadi tempat study tour. Barbara, Jack, McMullen. there's not an earlier flight? No, that's the earliest there is. Kembali ke Emma dan Dean yang masih berupaya mencari bantuan. Di sini kita bisa melihat keasrian dari pulau tersebut. Betapa indahnya curug yang ada di sana, pepohonan yang lebat, dan bibir pantai yang masih bersih. Setelah berjalan hingga ke ujung pulau, mereka pun menyadari bahwa pulau ini tidak berpenghuni. Walking for hours. Karena tidak mendapatkan pertolongan di sana, mereka pun berniat untuk kembali berlayar di laut lepas. Akan tetapi, ketika mereka sampai di titik pertama mereka menyandar, kapal karet yang mereka tumpangi sudah hanyut terbawa ombak. Dan sudah bisa dipastikan, ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi mereka dan enak bagi Dean. Wow! Where's the boat? Girl who sails around the world with her cat. Keesokan harinya, Emma sedang menulis SOS di atas pasir pantai, berharap ada pesawat yang melintasi pulau tersebut. Tidak seperti Emma yang memikirkan cara untuk bisa selamat, Dean justru menikmati pulau tersebut layaknya seperti orang yang sedang liburan. What are you doing? Kemudian untuk terhindar dari hujan dan panas, Emma dan Dean pun membangun tempat persinggahan ala kadarnya. Di sini mereka mulai terlihat akrab, dan juga sekarang mereka lebih enjoy menikmati hari-hari mereka di pulau tersebut. Seperti menobak ikan di sungai atau laut, mencari buah-buahan yang tumbuh di sana. Pokoknya mereka menjadikan ini seperti liburan keluarga. Di sisi lain, orang tua Emma dan Dean pun masih berupaya untuk mencari keberadaan anak-anak mereka, namun hasilnya tetap saja nihil. Hingga pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat memutuskan untuk menghentikan pencarian, serta menganggap Emma dan Dean telah tewas dimakan laut. Akan tetapi orang tua mereka belum menyerah, sehingga orang tua mereka memutuskan untuk mencari anak-anak mereka dengan cara mandiri. It's believed that the students have been lost at sea. Kembali ke Emma dan Dean, di mana pada saat mereka sedang mengobrol, tanpa sengaja mereka menemukan tengkorak manusia yang membuat Emma sangat shock melihat hal itu. Dean pun mencoba untuk menenangkan Emma dengan berkata, "Kau bukan dia, kau memiliki banyak orang yang menyayangimu. Pasti mereka akan datang menjemputmu kemari." Setelah mendengar kata-kata tersebut, Emma nampak lebih tenang, dan yaps, adegan bercocok tanam pun terjadi di sini. Keesokan harinya saat Emma terbangun, Emma kehilangan beberapa benda. Kemudian Emma pun menghampiri Dean yang sedang menguburkan mayat yang ditemuinya kemarin. Di sana mereka pun sempat berdebat sebentar, sampai akhirnya Emma terjatuh dan terluka. Dean! And I woke up and you were nowhere. We had sex once. We're stuck on an island. Just give me... Pada scene ini, Dean pun menceritakan latar belakangnya, di mana ternyata Dean pernah mengalami sebuah kecelakaan maut bersama dengan ibunya, yang membuat ibu Dean tewas di tempat. Karena merasa bersalah, Dean pun tak menghadiri pemakaman ibunya sendiri, dan kerabat-kerabat Dean juga banyak menyalahkan Dean akibat insiden tersebut, sehingga Dean menganggap bahwa di dunia ini tidak ada yang memperdulikannya. She was driving me home from soccer practice. You didn't kill her.
Singkat cerita, saat Emma dan Dean sedang menjalankan aktivitas seperti biasanya, mereka melihat sebuah pesawat yang melintas di atas pulau tersebut. Namun sayangnya saat Dean berupaya mencari pistol suar, Dean tidak dapat menemukannya sehingga kesempatan emas tersebut harus lenyap begitu saja. Emma yang melihat kesempatan tersebut nihil nampak frustasi dan mengubur dalam-dalam harapannya untuk bisa keluar dari pulau tersebut. Did you hear that? Stay on this island anymore! Beberapa bulan pun telah mereka lalui di pulau tersebut. Pada saat mereka sedang bersantai, Dean mendengar suara semacam auman dari dalam hutan. Dean pun pergi untuk memastikannya. Dan benar saja, seekor macan hitam pun muncul dan langsung mengejar Dean. Dean pun berlari sekuat tenaga. Sampai akhirnya Dean tersandung. Namun beruntungnya Dean berhasil membunuh macan hitam tersebut. Singkat cerita, hari-hari Emma dan Dean pun gitu-gitu aja, bercocok tanam, mencari makan, dan tidur. Menurut kalian enak tidak guys? Coba kalian komen di bawah. Pada saat Emma dan Dean sedang bersantai, tiba-tiba beberapa barang mereka yang hilang pun berjatuhan dari atas pohon. Yang ternyata selama ini seekor monyet lah yang telah mencuri barang-barang milik mereka. Ow! Come on, monkey, drop the gun. Come on, little guy. I'll... Beberapa hari kemudian suara helikopter terdengar di sekitaran pulau. Dan dengan rasa senang mereka berlari sekuat tenaga, kemudian menembakkan pistol suar agar posisi mereka diketahui dari atas sana. Sampai pada akhirnya mereka pun berhasil dievakuasi oleh helikopter tersebut. Pada saat itu kepulangan mereka menjadi sangat viral karena mereka yang telah dinyatakan tewas bisa bertahan selama berbulan-bulan. Banyak pihak yang menyambut mereka, mulai dari wartawan, kerabat-kerabat terdekat, rekan-rekan mereka, sampai menjapri tukang cukur dekat rumah gua pun ikut merayakan kepulangan mereka. Tapi yang sangat disayangkan, selepas dari semua kejadian saat Emma dan Dean terdampar di pulau adalah ketika mereka kembali ke rumah, Emma menjadi cuek terhadap Dean dan lebih sibuk memprioritaskan pergaulannya ketimbang Dean yang menemaninya selama beberapa bulan terakhir. Singkat cerita, beberapa minggu pun berlalu. Kini pada sebuah acara kita akan melihat Dean yang menatap Emma dari luar. Emma yang melihat hal itu tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Pada akhirnya Emma mendatangi Dean yang sedang berdiri sambil diguyur hujan. Dan asmara mereka pun bergejolak pada scene ini. Go. Be romantic. Wanna dance, girl? Film pun selesai. Secara keseluruhan, pemilihan tempat dan pendalaman tokoh menurut gua pribadi sih oke. Meskipun adegan bercocok tanamnya kurang brutal. Tapi secara alur cerita, film ini recommended banget lah buat kalian yang ingin mencari genre romance yang cukup berbeda dari biasanya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harapan datang pada siapa yang tidak pernah menyerah. Jika takdir tidak berjalan seperti apa yang kalian mau, jalani aja dulu dengan semangat. Karena pasti ya akan ada hal indah di ujung sana. Gua Al mewakili seluruh mimis Sekilas Sinema yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat rebahan, jangan lupa komen, like,